Halo semua, kali ini kita akan membahas sebuah berita yang mengundang perhatian sekaligus keheranan. Mufti Besar Oman, Sheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili, secara terbuka mendesak pemerintah India untuk mengingat kebaikan para penguasa muslim terdahulu di anak benua India. Tapi, benarkah kebaikan itu pernah ada? Ataukah ini cuma halusinasi sejarah yang diciptakan untuk menutupi kekerasan, penindasan, dan intoleransi yang sebenarnya terjadi? Dalam video ini, kita akan kupas tuntas klaim mufti halusinasi ini, yang mengarang dongeng masa lalu demi menjaga citra keagungan Islam, padahal kenyataannya jauh dari kata itu. Yuk, kita mulai bongkar bersama-sama. Mufti halusinasi Oman berkata, kami menyerukan kepada pemerintah India untuk menghentikan permusuhannya terhadap umat Islam dan mengingat bagaimana para penguasa muslim di masa lalu memperlakukan rakyatnya, terlepas dari agama mereka, dengan kebaikan dan kebajikan. Lalu apa yang salah dari pernyataan itu? Pertama, klaim bahwa para penguasa muslim masa lalu memperlakukan rakyatnya dengan kebaikan dan kebajikan tanpa memandang agama adalah sebuah distorsi besar sejarah. Nyatanya, di anak benua India, banyak penguasa muslim justru melakukan penindasan brutal, pembatasan kebebasan beragama, pemaksaan jizyah kepada non-muslim, dan penghancuran kuil-kuil sebagai simbol kekuasaan mereka. Kedua, mufti ini melupakan fakta bahwa masa lalu itu penuh konflik dan kekerasan antar komunitas agama, bukan cerita damai dan penuh kasih seperti yang ia lukiskan. Ketiga, pernyataannya itu seperti menutupi realitas penderitaan jutaan orang yang hidup di bawah rezim yang sama sekali tidak adil. Jadi, bukannya menjadi seruan damai, kalimat mufti halusinasi ini malah jadi penutup rapat sejarah kelam yang harusnya diakui dan dipelajari agar tidak terulang. Mari kita kupas lebih dalam klaim mufti halusinasi Oman, yang mengatakan bahwa para penguasa muslim di masa lalu memperlakukan rakyatnya dengan kebaikan dan kebajikan. Nyatanya, sejarah anak benua India mencatat banyak episode kekerasan dan penindasan yang jauh dari kata kebaikan. Contoh pertama, pemerintahan Aurangzeb, sang kaisar Mughal yang paling kontroversial. Aurangzeb dikenal dengan kebijakan kerasnya terhadap umat non-muslim. Ia menghidupkan kembali pajak jizyah, pajak yang wajib dibayar oleh non-muslim sebagai bentuk diskriminasi sistemik. Pajak ini menjadi beban berat bagi rakyat biasa yang hanya ingin hidup damai. Selain itu, Aurangzeb juga memerintahkan penghancuran ratusan kuil Hindu dan tempat ibadah lain, menggantikannya dengan masjid. Ini bukan tindakan toleransi atau kebaikan, melainkan bentuk penindasan yang menciptakan luka mendalam dan konflik berkepanjangan antar komunitas. Contoh kedua, penaklukan dan penindasan oleh Sultan Mahmud dari Ghazni pada abad ke-11. Sultan Mahmud Ghazni terkenal dengan puluhan kali penyerangan ke wilayah India Utara yang tidak hanya bertujuan memperluas wilayah kekuasaannya, tapi juga melakukan penjarahan besar-besaran dan penghancuran kuil-kuil Hindu dan Buddha. Penyerangannya yang brutal meninggalkan ribuan korban jiwa dan trauma yang diwariskan selama beberapa generasi. Tindakan ini bukan hanya peperangan biasa, tapi sebuah agresi yang mengerikan dan menyisakan dendam mendalam. Contoh ketiga, invasi dan kekejaman Muhammad bin Tughlaq. Di masa pemerintahannya, Muhammad bin Tughlaq dikenal bukan hanya dengan kebijakan eksperimentalnya yang gagal, tetapi juga dengan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri. Ia memaksa perpindahan besar-besaran penduduk, menindas mereka yang menolak, dan memerintahkan hukuman keras bagi siapa saja yang dianggap mengancam kekuasaannya. Banyak catatan sejarah menyebutkan bahwa di bawah pemerintahannya, penderitaan rakyat semakin bertambah, jauh dari gambaran kebaikan dan kebajikan. Tapi tentu saja selalu ada pengecualian. Nama Akbar sering disebut sebagai contoh penguasa Muslim yang toleran dan bijaksana di India. Namun, mari kita perjelas satu hal penting. Akbar menjadi raja yang dihormati bukan karena ia menjalankan ajaran Islam dengan ketat, melainkan justru karena ia berani mengambil jarak dari dogma agama tersebut. Alih-alih memaksakan syariat Islam seperti pendahulunya, Akbar mendirikan Din Ilahi, sebuah ajaran sinkretik yang mencampurkan unsur-unsur dari berbagai agama, termasuk Hindu, Jain, Zoroaster, dan Kristen. Tentu saja, banyak ulama Muslim pada masanya menganggap Akbar telah murtad. Bagi mereka, Akbar bukan pembawa kebaikan, tetapi pengkhianat ajaran Islam. Namun justru karena ia mengabaikan kewajiban-kewajiban Islam yang eksklusif, dan karena ia
tidak memberlakukan jizya kepada non-muslim, tidak menghancurkan kuil, serta menghormati perbedaan keyakinan. Ia dikenang oleh umat Hindu sebagai raja muslim yang baik. Dan disinilah tik pentingnya. Akbar jadi baik karena tidak menjalankan Islam. Dengan kata lain, kebaikan itu muncul bukan berkat Islam. Sekarang, mari kita lihat gambaran lebih luasnya. Dalam sejarah panjang India, tercatat lebih dari 800 tahun pemerintahan Muslim, dimulai dari Kesultanan Delhi hingga Kekaisaran Mughal. Ada puluhan dinasti dan ratusan raja Muslim yang berkuasa di berbagai wilayah anak benua India. Tapi, berapa banyak dari mereka yang dikenang baik oleh umat Hindu? Jawabannya sangat sedikit. Secara umum, hanya satu atau dua yang dianggap baik, dan Akbar selalu jadi satu-satunya nama yang muncul. Sementara itu, mayoritas raja muslim lainnya dikenang sebagai penindas, penjajah, atau pelaku kekerasan atas nama agama. Nama-nama seperti Mahmud Ghazni, Muhammad Ghori, atau Tamerlane membawa trauma historis bagi komunitas Hindu dan non-muslim secara luas. Mereka datang dengan pedang, menghancurkan tempat ibadah, memberlakukan pajak jizyah, dan menyatakan perang suci terhadap yang berbeda keyakinan. Ironisnya, beberapa pembela Islam justru menganggap jizyah sebagai bentuk toleransi. Logikanya begini, daripada dibunuh, mendingan disuruh bayar pajak. Jizyah, pajak khusus bagi non-muslim, agar mereka bisa tetap hidup di bawah kekuasaan muslim. Bagi kaum muslim ortodoks, jizyah dianggap sebagai bentuk kemurahan hati. Non-muslim tak dibunuh, cukup bayar pajak saja. Tapi coba kita balik logikanya. Bagaimana jika di negara-negara mayoritas non-muslim, umat muslim diwajibkan membayar pajak khusus karena mereka berbeda agama? Bagaimana jika muslim dijadikan warga kelas 2, tak boleh membangun masjid sembarangan, harus tunduk, tak bisa bersaksi di pengadilan, tak boleh menempati jabatan tinggi, dan setiap tahun mereka harus membayar upeti sambil ditampar sebagai bentuk penghinaan simbolik? Itu bukan ilustrasi fiktif. Itu adalah realitas hidup sebagai dhimmi, status inferior yang diberikan Islam kepada non-muslim selama berabad-abad. Sekarang tanya, kalau semua itu diterapkan ke umat muslim di barat, akankah mereka menyebutnya sebagai toleransi? Tentu tidak. Mereka akan menjerit Islamofobia, pelanggaran hak asasi, diskriminasi agama. Dan disinilah kita berhadapan dengan kemunafikan moral. Aturan yang dianggap indah saat diberlakukan oleh Islam, tiba-tiba menjadi keji saat dibalikkan ke arah Islam. Inilah standar ganda yang dipakai mufti halusinasi dengan bangga. Lebih ironis lagi, justru di zaman modern ini, umat Islam bebas membangun masjid di negara non-muslim, bebas berdakwah, bebas mencalonkan diri di politik, bahkan bebas mengkritik agama mayoritas. Siapa yang lebih toleran? Siapa yang lebih beradab? Seharusnya bukan non-muslim yang diingatkan akan kebaikan penguasa Islam masa lalu yang bahkan penuh darah dan kekejaman. Tapi umat Islamlah yang harus diingatkan akan kebaikan dunia non-muslim yang tidak membalas dendam kekejian mereka, yang menerima mereka sebagai sesama manusia, bukan sebagai ahl al-dhimmah, bukan sebagai kelompok yang harus diperas jizyahnya, apalagi dibunuh. Dan disinilah letak kegagalan tragis dari mufti halusinasi Oman. Alih-alih mengajak umat Islam untuk rendah hati dan bersyukur, ia justru menjadi romantis Islamistik karena ia memuja masa lalu yang tidak pernah seindah itu. Utopian mythmaker karena ia menciptakan dongeng sejarah yang tak pernah benar-benar ada. Islamic supremacist karena ia meyakini dunia akan lebih baik jika dikuasai Islam lagi. Religious imperial nostalgist karena ia rindu zaman di mana Islam bisa menindas dan menyebutnya peradaban. Apa hasilnya dari semua ini? Bukan membuat orang mengingat kebaikan Islam, tapi justru membuat orang teringat kembali pada luka-luka sejarah, pada penindasan, pada kekerasan. Bahkan banyak yang akhirnya semakin menjauh dan merasa jijik. Mufti ini tidak sedang membangun kehormatan Islam. Ia sedang menggali lubang untuk Islam itu sendiri dengan cangkul yang ia sebut kebajikan. Pertanyaannya sekarang, kenapa seorang tokoh agama seperti mufti halusinasi bisa berucap seperti itu? Apa yang membuat seorang pemuka agama merasa pantas mengarang kisah sejarah palsu dan membagikan ucapan selamat atas kekerasan antar negara? Seolah itu adalah pencapaian suci? Jawabannya sederhana, karena memang ajaran Islam klasik mendukung sikap seperti itu. Dalam banyak literatur fikih dan tafsir klasik, umat Islam diajarkan bahwa dunia terbagi dua, Darul Islam,
wilayah yang dikuasai Muslim, dan Darul Harb, wilayah musuh. Setiap kemenangan atas non-Muslim dianggap sebagai jihad fisabilillah, apapun motif geopolitiknya. Kaum Muslim diperintahkan untuk berwala kepada sesama Muslim dan berbara terhadap non-Muslim. Bahkan jika non-Muslim itu bersikap baik, loyalitas tetap harus pada sesama Muslim, walau jahat. Inilah sebabnya, Mufti Halusinasi tidak bisa melihat konflik India-Pakistan secara objektif. Baginya, siapapun yang Muslim adalah saudara, dan siapapun yang non-Muslim adalah musuh yang bisa direndahkan, dituduh, bahkan kalau perlu, dibantai atas nama kemenangan spiritual. Maka ketika ia mengucapkan, kami memberi selamat kepada Pakistan atas kemenangan mereka atas para agresor mereka. Itu bukan sekadar komentar politik. Itu adalah cerminan dari ideologi religius, bahwa yang penting adalah menang atas kafir, entah benar atau salah. Padahal, siapa yang agresor itu masih diperdebatkan. Bahkan PBB sendiri tak pernah bisa memutuskan secara tuntas konflik Kashmir. Tapi mufti ini tak peduli pada keadilan, tak peduli pada korban sipil, tak peduli pada fakta. Yang ia pedulikan cuma satu, Muslim menang. Titik. Dan lebih parah lagi, ucapan itu keluar setelah hampir 4 hari serangan udara dan penembakan yang menewaskan puluhan orang, termasuk warga sipil. Bayangkan, pemuka agama yang seharusnya menyerukan damai justru malah bersorak-sorai seperti komentator perang. Yang menyedihkan, umat Islam seperti Mufti Halusinasi ini tak pernah berkaca. Mereka tak merenungkan berapa banyak orang non-Muslim yang membela Muslim di negara demokratis. Berapa banyak umat Hindu, Kristen, bahkan ateis yang berdiri membela hak-hak Muslim sebagai warga negara. Dan disinilah kita perlu berhenti sejenak untuk merenung lebih dalam. Kalau seorang pemuka agama setinggi Mufti Besar Oman bisa berfantasi tentang kejayaan tirani masa lalu, bisa membungkus kekerasan dengan kata kebaikan, dan bisa merayakan kematian sesama manusia karena perbedaan iman, maka pertanyaannya adalah, apakah agama seperti itu layak dipertahankan? Apakah agama yang membuat seseorang buta sejarah, membenci orang hanya karena iman mereka berbeda, dan mendukung kekerasan sebagai bentuk kemenangan spiritual masih bisa disebut sebagai jalan kebenaran? Agama seperti itu bukan jalan keselamatan, itu jalan kehancuran. Dan ini bukan hanya soal Mufti Halusinasi. Ini tentang fondasi ajaran, tentang teks-teks yang secara literal mengajarkan dominasi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap yang dianggap lain. Jika itu yang membentuk pola pikir para pengikutnya, maka sudah saatnya kita jujur pada diri sendiri. Agama itu harus ditinggalkan. Bukan karena kebencian, tapi karena cinta kepada kebenaran, kepada kedamaian, dan kepada kemanusiaan. Jika agama membuatmu lebih membenci daripada mengasihi, lebih ingin menang sendiri daripada mengampuni, maka itu bukan jalan Tuhan. Itu jalan ideologi. Dan ideologi seperti itu sudah terlalu banyak menumpahkan darah. Kalau kamu mulai merasa gelisah dengan ajaran kekerasan yang dibungkus dengan nama agama, kalau kamu mulai sadar bahwa kebaikan yang dijanjikan itu ternyata penuh kebohongan, jangan diam. Cari tahu, gali lebih dalam, beranilah mempertanyakan. Dan jika kamu ingin tahu apa jalan alternatif dari kekerasan agama, tonton video-video kami lainnya yang mengungkap sejarah, iman, dan kebenaran dari sisi yang selama ini disembunyikan. Gunakan akalmu, gunakan hatimu. Bukan semua tradisi harus diwarisi, ada yang harus ditinggalkan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu rasa konten ini penting untuk membuka mata lebih banyak orang, bagikan ke teman-temanmu. Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan pembongkaran sejarah dan ajaran berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kebenaran tidak takut dipertanyakan. Hanya kebohongan yang butuh dilindungi dengan kekerasan. Yang bawahan dari bawah, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang. Selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang.
imannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu sedang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang nyadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang nyadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.